Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Ainusa Sabila and I am student of English Education Department 4A and I'm from group 5 of courses curriculum and material, and in this group consists of three material. First is language content dimension will be presented by Dini and Anissa, and the second is communicative process will be explained by me, and the last is expanded product but will be presented by Dara. But first, before I continue this material, I'm sorry if I say bad because I screw, and please allow me to use bahasa to explain it. Thank you. Okay. Jadi, komunikatif proses dibagi menjadi beberapa bagian. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang pengertiannya. Jadi, pengertian dari komunikatif proses sendiri adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk membuat kompetensi komunikatif sebagai tujuan pembelajaran bahasa. Juga mengembangkan prosedur bagi pembelajaran 4 keterampilan berbahasa: menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Dan yang selanjutnya adalah periode komunikasi baru-baru ini telah memperluas lebih banyak kegiatan global, kognitif, dan kreatif. Aktivitas global diarahkan pada penggunaan bahasa secara keseluruhan, bukan pada elemen-elemen distrik. Kegiatan kognitif baik mempersiapkan peserta didik atau menekankan tujuan intelektual seperti praktek kreatif, yang memberikan kesempatan kepada pelajar seluas mungkin untuk menggunakan bahasa untuk menjadikannya sebagai ekspresi diri. Dan materi yang selanjutnya ada workouts atau latihan. Pengertiannya adalah pembelajaran bahasa yang kegiatannya menggunakan bahasa yang meningkatkan proses akuisisi keseluruhan kepada pelajar, memberikan guru berbagai cara untuk membuat proses ini lebih menarik dan juga bermanfaat. Di sini contohnya ada 10. Yang pertama ada operasi atau transformasi, yang memungkinkan kegiatan peserta didik untuk fokus pada fitur tata bahasa semantik yang diperlukan ketika membidik keakuratan dalam penggunaan bahasa. Yang kedua, ada pemanasan. Jadi, pemanasan adalah latihan motivasi yang menambah unsur rileks atau merubah yang asalnya kegiatan pembelajaran yang tegang menjadi lebih santai. Ini sangat dibutuhkan karena lebih membuat peserta didiknya lebih enjoy dan fokus lagi. Yang ketiga, ada tugas yang berpusat pada informasi, memungkinkan peserta didik untuk menggunakan bahasa secara alami dan sepenuhnya dalam kegiatan pengumpulan fakta. Yang keempat, ada permainan teater yang mencangkup semua jenis kegiatan yang mensimulasikan realitas di situasi kelas. Yang kelima, ada mediasi atau intervensi, yaitu latihan yang memungkinkan peserta didik untuk mengalami menjembatani kesenjangan informasi akan menggunakan bahasa target. Yang keenam, ada dinamika kelompok, yang kegiatan kelompok menciptakan peluang untuk berbagi perasaan atau emosi pribadi di antara peserta didik yang lainnya. Yang ketujuh, ada dinamika kelompok dan tugas pengalaman. Jadi kegiatan kelompok yang menciptakan peluang untuk berbagi perasaan dan juga emosi di antara peserta didik yang lainnya. Yang kedelapan, ada tugas pemecahan masalah yang melibatkan peserta didik dalam pembuat keputusan tentang masalah akan menggunakan bahasa target yang memungkinkan mereka untuk fokus, dan pada kegiatan ini penggunaan bahasa juga lebih dilibatkan untuk proses seluruh tugas dalam istilah kayu kecil pada tahun 1981. Yang kesembilan, ada sementara serupa atau fokus seluruh tugas. Jadi latihan yang melibatkan atau mentransfer dan menyusun kembali informasi dan menekankan penggunaan bahasa kognitif. Dan yang terakhir adalah strategi mendapatkan keterampilan atau kegiatan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan bidang keterampilan khusus dalam bahasa target. Nah, materi selanjutnya adalah Scale for Assessing the Communicative Potential of Workouts. Dibagi menjadi 7. Yang pertama ada informasi baru dinegosiasikan. Jadi maksudnya informasi yang disertakan dengan ekspresi,
reaksi atau juga interpretasi informasi baru. Jadi misalnya sebagian besar latihan untuk kelompok kecil. Pasti di dalam kelompok kecil itu kan ada interaksi sosial. Nah, itu ya dinamakan dengan informasi baru yang dinegosiasikan. Yang kedua, ada informasi yang baru diungkapkan. Misalnya membuat kuesioner atau menulis surat atau memberikan laporan lisan, dan juga bisa menulis pesan tertulis. Pokoknya tentang informasi yang diberikan lagi langsung kepada orang lain. Yang ketiga, ada informasi baru digunakan atau diterapkan. Misalnya kita menulis surat sebagai tanggapan terhadap iklan, atau mengisi formulir, atau menjawab kuesioner. Pokoknya informasi yang membutuhkan balasan-balasan objektif. Yang keempat, ada informasi yang baru ditransfer. Misalnya kita mengisi tabel atau bagan, melengkapi grafik, atau meletakkan indikator-indikator pada peta, atau menyalin informasi. Yang kelima, ada informasi baru diterima tetapi tidak ada reaksi verbal. Misalnya kita seperti berkomunikasi dengan respon fisik seperti menggambar atau mengikuti rute yang ada di peta atau mengikuti instruksi untuk membuat sesuatu. Yang keenam, ada informasi baru diproses tapi hanya fokus pada prosesnya itu sendiri. Misalnya kita menggabungkan antara operasi mekanis seperti menggabungkan, menambahkan, menghapuskan, dan menggantikan. Seperti kalau kita menghafalkan teks dialog dan kita proses menghafalnya itu dengan cara membaca keras-keras dengan memperhatikan pengucapannya. Dan yang ketujuh adalah informasi baru diterima tetapi hanya paparannya saja. Seperti kita mendengarkan lagu atau mendengarkan cerita atau menonton TV, kita hanya mendapatkan informasi yang baru diterima, hanya paparannya saja. Dari yang terakhir adalah a scale for assessing the cognitive potential of workouts. Di sini ada 7 juga. Yang pertama adalah evaluasi. Seperti yang kita tahu, evaluasi adalah membuat penilaian baik atau buruk, benar atau salah, yang tujuannya untuk meminimalisir kesalahan, untuk membuat kesalahan itu menjadi benar gitu. Yang kedua ada sintesis, yaitu memecahkan masalah yang membutuhkan pemikiran orisinal dan kreatif. Contohnya bekerja dengan grup pada proyek skala besar seperti membuat perencanaan dan membuat bulletin kelas. Yang ketiga ada analisis, yaitu memecahkan masalah dengan kesadaran pengetahuan bagian-bagian dan bentuk-bentuk pemikiran. Seperti kita sedang bermain domino atau papan, kan kita harus membutuhkan analisis yang tepat untuk mendapatkan jawaban yang tepat juga. Yang keempat ada aplikasi, yaitu memecahkan masalah seperti kehidupan yang membutuhkan identifikasi masalah dan pemilihan serta penggunaan generalisasi dan keterampilan yang sesuai. Sebagai contoh, misalnya kita menjadi bagian dalam simulasi masalah yang harus diselesaikan, dan kita harus paham dulu peserta didik itu gimana interaksinya, walaupun kita misalnya nggak bisa nentuin harus dia interaksinya harus kayak gimana, yang penting kita tahu pengaplikasiannya gitu. Yang kelima ada interpretasi, yaitu menemukan hubungan di antara fakta, generalisasi, definisi, nilai, dan keterampilan. Misalnya membuat catatan di sebuah kuliah, lalu menggunakan catatan seseorang untuk menjawab pertanyaan evaluatif tentang isi kuliah. Yang keenam ada terjemahan, yaitu mengubah informasi menjadi simbol atau bahasa yang berbeda. Misalnya membaca informasi yang dalam sebuah teks, kemudian kita memindai untuk menemukan fakta-fakta spesifik dan memasukkan data yang benar ke dalam bagan tersebut. Yang ketujuh ada memori. Memori seperti mengingat atau mengenali informasi. Jadi misalnya kita membaca sebuah bagian dalam sebuah teks, terus ada pertanyaannya, terus kita pengen menjawab. Nah, kita harus menggunakan skill memori kita yang kita
kita mengingat tadi gitu, jadi langsung bisa dijawab. Sekian materi dari communicative process yang tadi saya sampaikan, semoga bermanfaat. Maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.